Kembali di News of the Week, sebanyak 644 paket proyek infrastruktur mulai dikerjakan pada awal tahun ini. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan laju investasi ke dalam negeri. Memasuki tahun 2016, pemerintahan Joko Widodo langsung menggenjot pembangunan proyek infrastruktur. Berbeda dengan era sebelumnya, kali ini proyek-proyek strategis langsung dikerjakan di awal tahun. Penerapan pola dan tradisi baru itu ditandai dengan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur pada 6 Januari 2016. 644 paket proyek senilai 8,81 triliun akan langsung mulai pengerjaannya awal tahun ini. Nilai proyek sebesar itu setara dengan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. Dari 644 paket proyek ini, 597 paket merupakan paket kecil di bawah 50 miliar rupiah yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Sedangkan 47 paket lainnya adalah paket besar di atas 50 miliar. Penandatanganan kontrak proyek itu dilakukan bersamaan di 5 lokasi, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui video conference. Dalam pesannya kepada para kontraktor, Presiden Jokowi berharap proyek-proyek tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja, memakai kontraktor dan subkontraktor lokal di tempat proyek itu dikerjakan, dan lebih menggunakan komponen lokal. 2016 di PU tadi saya minta informasi ke Pak Menteri ada 10.649 paket, dan pada bulan Januari akan ditandatangani 1.026 paket sebesar 25 triliun, dan hari ini yang sudah ditandatangani tadi 8,8 triliun. Ini juga angka yang sangat bagus untuk memberikan dorongan pada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Sementara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat memiliki 10.752 paket kontrak senilai 73,41 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 5.344 paket diantaranya senilai 42,74 triliun rupiah sudah dilelang sejak Agustus hingga Desember 2015. Penandatanganan kontrak paket proyek yang sudah dilelang itu akan berlanjut hingga bulan Maret, termasuk proyek multi-years. Sekarang ini ada 1026, itu termasuk multi-years. Ya, itu yang 25,7 triliun. Nah, nanti akhir Januari ditandatangani lagi 9,2 triliun. Dan seluruhnya akan kita selesaikan pada bulan Maret 2016 ini selesai semua. Ya, di luar itu harus ada izin menteri untuk lelang. Jadi semua kita percepat. Paket kontrak yang telah ditandatangani hari Rabu 6 Januari 2016 tersebar di beberapa bidang. Antara lain bidang sumber daya alam sebanyak 191 paket senilai 811,41 miliar di bidang sumber daya alam, dan 436 paket jalan dan jembatan senilai 7,93 triliun rupiah. Sedangkan di bidang infrastruktur perumahan sebanyak 11 paket senilai 68,87 miliar dan bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai 4,8 miliar rupiah. Kementerian PUPR memang jadi andalan Presiden Jokowi. Setidaknya itulah yang tergambar dari besarnya dana yang dipercayakan kepada kementerian ini yang mencapai 104,8 triliun rupiah. Kepercayaan Jokowi sangat beralasan. Pada tahun 2015, di bawah komando Basuki Hadimulyono, Kementerian PUPR membukukan serapan anggaran 94% dari pagu yang diberikan 118,5 triliun rupiah, atau melampaui target yang dipatok pemerintah sebesar 93% per kementerian. Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sejak kuartal kedua 2015. Saat pemerintah berupaya mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim ekonomi Jokowi JK meyakini belanja di sektor infrastruktur mampu mengerek pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian yang kala itu melambat. Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi kerap turun ke lapangan.
Pada pekan terakhir Desember 2015 lalu misalnya, Presiden memantau perkembangan pengeboran MRT di kawasan Senayan, Jakarta yang diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2016. Saat itu, proyek ini sudah mencapai 327 meter. Presiden menyaksikan bor Antareja membuat terowongan jalur bawah MRT dari titik Patung Pemuda Senayan hingga titik Stasiun Senayan. Presiden berharap pembangunan MRT bisa ditiru kota-kota besar lain di tanah air seperti proyek LRT di Palembang dan tram di Surabaya. Tidak hanya di Pulau Jawa, proyek infrastruktur digeber pemerintah di daerah lain. Papua misalnya, kebagian proyek kereta api. Mulai tahun ini, pembangunan rel kereta api dimulai dari Sorong, Papua Barat hingga Manokwari. Jokowi menargetkan pada 2018 transportasi kereta api sudah bisa melayani warga Papua. Selain jalur kereta api, saat kunjungan akhir 2015, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPera menuntaskan pembangunan jalan Trans Papua sejauh 4.325 km. Pemerintah menargetkan pada tahun 2018, 658 km tersisa sudah tuntas, sehingga seluruh kabupaten di Papua terhubung lewat jalur darat. Sebelumnya, Jokowi sudah meresmikan jalur kereta api pertama di Pulau Sulawesi. Proyek Trans Sulawesi ini membentang sejauh 146 km dari Makassar hingga Parepare, Sulawesi Selatan. Jalur kereta ini ditargetkan bisa dinikmati masyarakat di tahun 2017. Untuk mempercepat koneksi darat, pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara sepanjang 29 km. Jalan bebas hambatan ini terdiri dari 2 seksi pembangunan, yaitu Manado Air Madidi dan Air Madidi Bitung. Rencananya akhir tahun 2016, proyek sudah terrealisasi. Di Kalimantan, pemerintah membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Proyek sepanjang 99,02 km ini terdiri dari 5 seksi pembangunan. Seksi 1 menghubungkan Balikpapan Samboja, Seksi 2 Samboja Palaran 1, Seksi 3 Samboja Palaran 2, Seksi 4 Palaran Jembatan Mahkota, dan Seksi 5 menghubungkan Balikpapan Sepinggan. Menteri PUPera Basuki Hadimulyono optimistis pembangunan infrastruktur sejak awal tahun bisa mempercepat pertumbuhan nasional. Sebab menurut Basuki, dampak pembangunan infrastruktur bisa dirasakan. Tidak hanya dirasakan saat proyek selesai, tapi juga langsung dinikmati masyarakat saat proyek mulai bergulir. Beberapa sektor yang langsung terdampak antara lain perekonomian rakyat, perdagangan, hingga bisnis material bangunan di sekitar proyek yang dikerjakan. Pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Ya. Nah, dengan adanya lelang dini dan mulai pekerjaan pada bulan Januari, dampak yang akan dirasakan adalah pada pelaksanaannya. Jadi misalnya nanti Januari ini kita akan bisa mendisburse 5-6%. Jadi kalau anggaran kami 104 triliun, kalau 5-6% berarti sudah ada 6 triliun kira-kira uang didisburse ke daerah. Nah, itu sudah bisa menggerakkan. Pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur ke berbagai bidang. Satu di antaranya sektor pertanian. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, Presiden Jokowi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, akhir Desember lalu meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Kupang, NTT. Bendungan dengan luas 86 hektar ini diklaim bisa mengairi 139 hektar sawah dan 500 hektar tanaman palawija. Secara bertahap, Jokowi akan membangun hingga 7 bendungan di NTT. Selain pembangunan bendungan, pemerintah juga akan membangun waduk-waduk kecil di beberapa titik. Ketersediaan air yang cukup diharapkan mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Waduk Rotiklot merupakan waduk terbesar ketiga di NTT setelah Waduk Tilong dan Ragnamo di wilayah Kabupaten Kupang. Waduk Rotiklot memiliki daya tampung sekitar 2,9 juta kubik air yang dibangun dengan sumber dana dari APBN sebesar 450 miliar rupiah. Waduk sudah dirancang selain untuk pengendali banjir, juga untuk kebutuhan listrik, pertanian sawah, dan objek pariwisata. Pemerintah provinsi telah mengusulkan pembangunan 6 waduk kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna mengatasi kekurangan air di musim kemarau di daerah ini. Dari 6 waduk yang diusulkan, 2 diantaranya sudah terrealisasi, yakni Waduk Ragnamo di Kabupaten Kupang dan Rotiklot di Kabupaten Belu. 4 sisanya yang belum terrealisasi adalah Waduk Kolhua di Kota Kupang, Waduk Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Waduk Napung Gete di Kabupaten Sika, dan Waduk Lambu di Kabupaten Nagekeo. Di bidang olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil alih pembangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah DKI bertemu dengan pejabat Kementerian Sekretariat Negara pada 23 Desember 2015. Wisma Atlet merupakan salah satu syarat yang diajukan Dewan Olimpiade Asia bagi tuan rumah Asian Games 2018. Wisma itu berfungsi sebagai sarana akomodasi para atlet, anggota kontingen negara peserta selama berlaga di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai lokasi Wisma. Lahan seluas 11 hektar itu diubah menjadi 10 tower yang masing-masing memiliki 34 lantai. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan pihaknya akan membangun fasilitas Wisma Atlet di Kemayoran dan Jakabaring. Setelah melalui tender, dijadwalkan tanda tangan kontrak dilaksanakan 9 Maret mendatang. Sebelum dialihkan ke Kementerian PUPera, PT Jakarta Propertindo bertugas sebagai penanggung jawab pembangunan Wisma dan lahannya diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta dengan skema hibah. Anggarannya bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah senilai 3 triliun rupiah. Kini anggaran tersebut bakal dialihkan untuk mendanai pembangunan kereta ringan atau light rail transit. Pembangunan infrastruktur tidak selamanya mulus. Masalah pembebasan lahan kerap jadi kendala. Pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung bisa jadi contoh proyek yang tersandung masalah lahan. Karena pembebasan lahan, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cibitung, Cilincing, dan Tanjung Priok itu tersendat. Sejauh ini, pembebasan lahan baru mencapai 0,36% dan pembangunan fisik baru 1,16%. Fisiknya baru 1,61%, di seksi yang awal baru mulai. Masih proses pengadaan tanah paralel. Pembebasan tanah sampai saat ini sudah berapa banyak, Mas? Berapa luas? Masih 0,36%, masih sedikit. Ya. Terus targetnya mau selesai kapan operasi? Operasi keseluruhan sih 2019, Pak. Walau berjalan lambat, pemerintah optimistis tol Cimanggis-Cibitung bisa tuntas tepat waktu. Tingginya ganti rugi tanah di wilayah Jakarta mendorong pemerintah mengalihkan anggaran untuk menggeber pembangunan Trans Sumatera dan Trans Jawa yang lebih terjangkau biaya pembebasan lahannya. Jalan tol Cibitung-Cimanggis merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar Jakarta atau JOR 2 sepanjang 25,4 km dan ditargetkan rampung tahun 2018 sehingga bisa dioperasikan pada tahun 2019.